Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruh sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi aba'i wa akhwani minal anbiya'i wal mursalin, wa thumma ila arwahi aba'i wa akhwani, wa thumma ila arwahi azwajihi wa ashabihi wa ahli baitihi tayyibin, thumma ila arwahi imam al-muhajir ilallah wa ila rasuli Ahmad bin Isa wa sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, wa thumma ila arwahi imam Mustalab al-A'zam al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali ba'alawi min jami'i sadatina al-ba'alawi, wa thumma ila arwahi al-Muqaddam al-Thani Syekh Abdul Rahman bin Muhammad as-Saggaf wa awladu, wa thumma ila arwahi al-imam al-Fakhr al-Wujud Syekh Abi Bakar bin Salim wa akhi Syekh Agid bin Salim, wa thumma ila arwahi al-Habib Ahmad bin Muhammad al-Habshi sahib al-Syi'ib, wa Habib Abdul Rahman bin Muhammad al-Jufri mawla al-Syekh wa Habib Yusuf bin Abid al-Hasani, wa Habib Umar bin Yusuf bin Abid al-Hasani, wa thumma ila arwahi al-imam al-Qutb bin al-Qas al-Habib Umar bin Abdul Rahman al-Qaff Syekh Ali bin Abdullah Baras, wa thumma ila arwahi al-imam al-Qutb bin al-Irshad wa Qawt al-Ibad wal Bilad al-Habib Abdullah bin Abdi bin Muhammad al-Haddad, wa thumma ila arwahi al-Habib Hasan bin Salih al-Bahar wa Habib Abdullah bin Hasan bin Tahir, wa thumma ila arwahi Abu Bakar bin Abdullah bin Talib al-Attas, wa thumma ila arwahi al-imam al-Qudwatuna wa dhakharatuna al-Mu'allim Sultan Durar al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein bin Abdullah bin Syar al-Habshi, wa thumma ila arwahi al-imam al-Qudb al-Sahib al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Abu Bakar bin Umar al-Saggaf sahib Gresik, wa Habib Salih bin Muhsin al-Hamid sahib Tangguh Jember, wa Habib Hussein al-Hamid Ibrahim, wa thumma ila al-Habib Hussein bin Abu Bakar al-Idrus sahib Warabatan, wa thumma ila sahib al-Wilayah wa sahib al-Magam al-Habib Abdullah bin Muhsin al-Attas mawla Imam Bogor, wa sahib al-Majlis al-Habib Umar bin Hamid al-Attas, wa thumma ila arwah walidina wa walidikum wa amatina wa amatikum wa musyayikhina wa musyayikhukum anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yukathiru mathubatihim wa yudha'ifu hasanatihim wa yafadhuna min jahihim wa yanfa'una bihim wa yu'idu alayna min barakatihim wa sararihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadah wal-istifadah wal-hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ila al-huda wad dalalah ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Zat sebaik-baik pengatur yang telah mengatur kehidupan kita, kehidupan dunia, yang telah menerbitkan, menaruh matahari di tempat-tempatnya, bulan di tempat-tempatnya, bintang-bintang sebagai keselamatan ahlus sama di tempat-tempatnya. Dan Allah telah mengatur kehidupan kita. Bahkan Allah mengatur geraknya kelopak mata kita, detak jantung kita. Dikala kita terjaga walaupun kita tertidur, Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan tubuh kita, dan sesungguhnya pengaturan dari Allah adalah sebaik-baik pengaturan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah bagi beliau, bagi keluarganya, dan bagi sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya sampai di akhir zaman, yang dengan wujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mengenal kebesaran Allah, kita mengenal keagungan Allah sebagai sebaik-baik pengatur dan sifat-sifat agung yang patut disandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenalnya, kita mengetahuinya, kita memahaminya melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah telah mengatur, Allah telah menetapkan kita untuk kembali bisa menghadiri hadir di dalam majelis Ta'lim wa Dzikir Ar-Ridha untuk kita lanjutkan pembahasan kita selanjutnya tentang salah satu ciri daripada ahli tasawuf. Kita lanjutkan pembahasan kitab Mahiyat Tasawuf wa Samati Ahli, tentang hakikat tasawuf dan ciri-ciri orang-orang yang mengamalkannya, ya. Kitab yang ditulis oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Ibnu Syekh Abu Bakar bin Salim. Kita baca kitab ini dengan niatan sebagai penyambung lidah beliau, dan semoga kita mendapatkan manfaatnya, kita bisa menerapkan apa-apa yang beliau tuliskan, dan kita insyaallah digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari para pecintanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita dikumpulkan bersama beliau juga di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang ciri ketujuh dari ciri-ciri para pelaku tasawuf, yaitu ciri yang ketujuh adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan bahwa banyaknya berzikir kepada Allah itu adalah rukun, salah satu pokok dari jalan yang mereka tempuh. Karena dengan banyak berzikir kepada Allah, dengan selalu berzikir kepada Allah, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu menandakan bahwa di dalam hati mereka Allah Subhanahu wa taala selalu hadir. Bahkan merupakan suatu celah bagi mereka ketika hatinya di dalam hatinya hilang Allah Subhanahu wa taala walau sekejap, ya. Maka pegangan mereka adalah kehadiran hati, pemenuhan hati itu dengan kehadiran daripada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ia tentunya hati itu disucikan dari hal-hal yang mungkin mengotorinya, dari penyakit-penyakit hati, dari sombong, dari riya, dari ujub, hasad, dengki, iri dan lain sebagainya, ya, cinta kedudukan, sebagainya. Kemarin juga sudah kita kutip beberapa ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang keutamaan daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah, fadhkuruni, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ingatlah kalian kepadaku, niscaya adzkurkum, niscaya aku Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kepada kalian. Dalam hal ini mengingat dan diingat
itu kedudukannya adalah lebih besar seseorang yang diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang besar tadi itu bisa kita dapatkan kalau kita mau berusaha untuk terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Usahanya tidak begitu besar, walaupun enggak mudah juga untuk terus mengingat Allah, menghadirkan Allah di dalam diri kita, tapi tetap harus kita lakukan. Kita semangat karena ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang luar biasa. Yang kalau kita diingat sama Allah Subhanahu wa taala, tentu kita nggak akan mendapatkan hal-hal yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam riwayat juga disebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Jibril alaihi salam, Allah memanggil Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan bin fulan. Sesungguhnya aku mencintai fulan bin fulan, maka cintailah dia. Kemudian malaikat Jibril alaihi salam, beliau mendatangi penduduk langit dan mengumumkan, ya ahlas sama, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencintai fulan bin fulan, maka kemudian cintailah dia. Dan penduduk langit nggak akan ada yang berani untuk, nggak ada mereka membantah perintahnya Allah, maksiat kepada Allah. Jadi kalau kita sudah diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penduduk langit juga akan mengingat kita, mengenali kita. Dan termasuk penduduk langit adalah malaikat penjaga surga ya. Jadi kalau kita datang dilihat, wah fulan nih, aneh inget sama ente, masuk dah, gampang gitu ya. Kita jadi punya orang dalam gitu ya. Dan juga dikutip beberapa riwayat dari Rasulullah SAW yang mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini di dalam hadits qudsi, ana inda dhanni abdi, aku bersama dengan aku bersama dengan hambaku selama dia berzikir mengingat aku dan kedua bibirnya bergerak dengan zikir kepadaku. Makanya zikir itu bukan sekedar zikir di dalam hati. Zikir di dalam hati bagus ya, tapi mengucapkannya dengan lisan yang bergerak itu jauh lebih bagus. Berzikir dengan lisan bagus, tapi kalau tidak dihadiri di dalam hatinya, ya ada yang kurang gitu. Yang bagus, paling bagus banyak, paling bagus dua-duanya. Lisannya bergerak, hatinya ikut. Dengan begitu kesadaran itu hadir. Ketika lisan kita bergerak, hati kita hidup, kesadaran kita juga ngikut ya. Kemudian juga disebutkan, diriwayatkan tentang ini menjadi dalil daripada zikir secara berjamaah. Kalau ada orang bilang zikir secara berjamaah enggak boleh, enggak juga, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadits qudsi, aku bersama prasangka hambaku dan aku bersamanya ketika ia berzikir kepadaku. Sebentar saya bacakan itu. Nah, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'hu idza dzakarani, dan aku bersamanya, aku Allah Subhanahu wa taala, maksudnya nih ma'ahu, bersama orang yang berzikir kepadaku itu, bersamanya itu idza dzakarani, ketika dia mengingatku, berzikir mengingatku, fa inna dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, kalau dia mengingatku di dalam dirinya, si orang ini nih, orang ini sedang berzikir mengingat Allah di dalam dirinya, dzakartuhu fi nafsi, kata Allah Subhanahu wa taala, aku mengingatnya di dalam zatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa inna dzakarani fi mala'in, kalau dia mengingatku di dalam suatu perkumpulan, fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairum minhum, maka aku Allah Subhanahu wa taala akan mengingatnya di dalam suatu perkumpulan yang lebih baik daripada perkumpulan.
Perkumpulannya kira-kira perkumpulan apa nih? Majelis apa? Iya, perkumpulan apa? Perkumpulan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berkumpul mengingat Allah, lisannya berucap, hatinya hadir, kesadarannya ngikut ketika mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam kesendiriannya ataupun di dalam perkumpulan yang lebih besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingat orang itu di dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala atau di dalam perkumpulan yang lebih bagus, atau di dalam perkumpulan yang lebih bagus daripada perkumpulan yang mereka adakan. Apa itu? Ya tadi itu ahlus sama, perkumpulannya para penduduk langit, ya. Maka nggak ada ruginya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan zikir, ingat kepada Allah di dalam lisan, di dalam hati, di dalam perbuatan, di dalam kesadaran, semua itu adalah dekret kewalian, katanya gitu ya. Adalah dekret kewalian. Kemudian kita lanjutkan. Rasulullah SAW juga bersabda, siapa orang yang bersalawat kepadaku 1 kali, dengan itu maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Salawatnya dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah curahan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau banyak dosa, kalau kita ngerasa, kita sumpah, kita tahu kita banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebentar-sebentar mikirnya sama orang lain, mikirnya buruk aja. Kita punya prasangka sama orang buruk, bentar-bentar ngomongin orang, bentar-bentar nyakitin orang, sampai kita sumpah sendiri dengan keadaan kita. Ini kenapa keadaan saya begini ya? Kalau mau cari obatnya bukan ke kafe-kafe, bukan ke diskotik, tapi berzikir kepada Allah. Yang paling ampuh sholawat kepada Rasulullah SAW. Obat daripada hati yang gundah itu adalah sholawat kepada Rasulullah SAW. Kalau sendirian nggak mempan, datengin majelis-majelis yang di situ disebut tentang Rasulullah SAW. Zikir kepada Rasulullah, sholawat kepada Rasulullah, itu bukan kita menomorsatukan Rasulullah kemudian kita menduakan Allah, enggak. Justru dengan kita datang ke majelis-majelis yang di situ mengingat tentang Rasulullah, dibaca sholawat kepada Rasulullah SAW, itu merupakan upaya terbaik bagi kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa begitu? Ya bisa, Bang. Karena banyak sebabnya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang dipanggil cuma orang-orang yang beriman. Orang-orang yang enggak beriman enggak dipanggil sama Allah. Wa ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Jadi datangnya kita ke majelis-majelis yang di situ disebut tentang Rasulullah SAW, solawat kita kepada Rasulullah, kita memuji Rasulullah, kita mempelajari tentang riwayat hidupnya Rasulullah dan segala yang berkaitan dengan Rasulullah, itu adalah bagian dari kita melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan perintah Allah, kira-kira kita dapat azab atau dapat pahala? Dapatnya pahala. Orang kita diperintahkan kok, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Disuruh kita bersolawat. Kalau kita sandingkan lagi dengan dalil yang tadi, kalau siapa orang mengingatku di dalam dirinya, diingat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengingatnya di dalam suatu perkumpulan, maka Allah akan mengingatnya di dalam perkumpulan yang lebih baik dari perkumpulannya itu. Jadi ini perintahnya terus menerus. Kita sendiri-sendiri boleh, beramai-ramai boleh.
dan itu pasti diganjar kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan di dalam hadis ini, maknanya siapa orang bersolawat kepadaku 1 kali, kata Rasulullah SAW, Allah yang mengganjar orang itu dengan solawat yang 10 kali. Solawatnya Allah bagaimana? Solawatnya Allah itu rahmat, ampunan, maghfirah, ya. Jadi kalau kita banyak dosa, ya banyak-banyak solawat, tapi usahain buat ngurangin dosanya, ya. Usahakan untuk mengurangi dosa. Tapi berdasarkan hadis ini aja, siapa yang bersalawat kepada Rasulullah 1 kali, Allah akan balas ganjarannya sebanyak 10 kali. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibn Majah, ya. Kemarin kita juga sudah membahas zikir, salah satu zikir yang paling utama, paling ampuh itu ya sholawat kepada Rasulullah SAW. Kalau kita kaitkan dengan hadis ini, di yang lalu itu kan kita sebutkan orang yang bersholawat kepada Rasulullah pasti diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa begitu? Karena itu hubungannya adalah antara Allah dengan Rasulullah SAW. Allahumma sholli, ya wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, kami memintanya supaya engkau bersolawat, sholli ala Sayyidina Muhammadin, kepada Rasulullah SAW. Sebetulnya nggak perlu kita minta, ya Allah sudah bersolawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki dulu pernah ditanya, apa yang sedang Allah lakukan sekarang? Yang kemudian dijawab sama Sayyid Maliki itu, dia bilang Allah sedang bersolawat kepada Rasulullah SAW. Dari mana dalilnya? Ya ayat ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Terus Allah itu memberikan pengangkatan derajat, maghfirah kepada Rasulullah, rahmatnya kepada Rasulullah SAW, itu tidak berhenti, enggak berhenti. Dan pemberian itu, kita ini menyantolkan diri kita. Wahai Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita cuma nyantol doang. Ini rahmatnya Allah enggak berhenti. Ketika kita meminta kepada Allah supaya Allah memberikan sholawat, ini kan sholawatnya tetap mengalir kepada Rasulullah SAW. Ketika kita meminta itu, permintaan kita diijabah sama Allah, karena memang permintaan itu terus mengalir kepada Rasulullah SAW. Kalau itu pasti diterima, maka sholawatnya Allah kepada kita, yang dikatakan di dalam riwayat ini, kalau kita bersolawat 1 kali, Allah bersolawat kepada kita 10 kali. 10 kali balasan dari Allah itu juga pasti kita terima. Pasti kita terima. Ya, beda sama istighfar kita. Istighfar kita ini belum tentu betul-betulan istighfar. Kadang-kadang kita istighfar karena kebiasaan aja, atau karena rasa malu, ketahuan sama orang kita, ngelihat ini, astagfirullah, padahal hatinya sih, kalau nggak ada orang sih saya nggak bakal istighfar juga gitu. Kan ada yang begitu tuh, ngaku aja dah. Ya saya juga pernah begitu ya, saya nggak ini kan. Nah, istighfar kita, tahlil kita, takbir kita, tahmid kita, tasbih kita, semuanya itu kadang-kadang masih direcokin dengan sesuatu yang lain di dalam hati kita, karena itu kaitannya antara kita sama Allah. Sedangkan kita nih banyak kekurangannya, banyak kelemahannya. Tapi kalau sholawat, hubungan antara Allah dengan Rasulullah SAW, jadi nggak ada urusannya sama kita. Kita mau baik, kita mau buruk, kita mau bagaimana kondisi kita, selama kita minta sama Allah supaya Allah bersolawat kepada Rasulullah, solawat kita pasti diterima dan kita pasti akan mendapatkan ganjaran. Makanya
banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ya, dengan lisan yang bergerak, dengan hati yang hadir, itu paling afdal. Ya. Kemudian juga dikatakan Rasulullah SAW juga bersabda, orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW di antara kita di hari kiamat, di antara umatnya maksudnya, di hari kiamat kelak adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW selama mereka di dunia. Selama mereka di dunia. Makanya nggak heran di antara para aulia itu bacaannya luar biasa. Bacaan sholawatnya ada yang 4.000 kali, ada yang 25.000 sekali, 25.000 kali satu hari. Itu di luar dari bacaan Al-Qur'annya, di luar dari sholat sunnahnya. Tapi dia masih bisa membaca 25.000 kali sholawat kepada Rasulullah setiap hari. Ya? Buat kita, ya kita berusaha untuk berjenjang, bertambah ya. Nah, makanya hal-hal begini tuh kita perlu guru, pembimbing, mursyid, ya, orang yang ngerti nih. Kita ini kan kondisi kita nggak beda sama para aulia-aulia Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini nggak bisa satu hari baca Quran berapa kali khatam. Satu kali khatam itu sudah alhamdulillah. Terus ditambah bacaan istighfarnya berapa, sholawatnya berapa, ininya berapa. Kita kan nggak bisa. Kalau kita mau tiba-tiba ujuk-ujuk mau kayak mereka, nggak bisa begitu. Mungkin bisa sehari, 2 hari, 1 minggu. Habis gitu hilang lagi. Apa itu yang diharapin? Bukan. Yang diharapkan itu istiqomahnya. Dulu Habib Umar pernah ditanya, kok bisa tidurnya itu sehari itu mungkin kurang dari 2 jam. Mungkin kurang dari 2 jam. Yang cerita itu Habib Ahmad Mujtaba. Katanya Habib Umar, yang begini nih bukan ujuk-ujuk tiba-tiba jadi gitu. Semua itu dibina dari beliau waktu masih belajar dulu. Dari zaman dia belajar itu sudah dilatih, melatih dirinya beliau. Sampai sekarang usia sudah di 60-an mungkin Habib Umar ya. Mungkin lebih dari 60. Sekitar 60-an, tidurnya cuma 2 jam. Mungkin kurang dari 2 jam. Dibilang orang-orang yang mengikuti Habib Umar selama Habib Umar di sini tuh, itu mereka sendiri taban, capek gitu, lelah. Ini Habib Umar katanya tidurnya di mobil. Tapi selama di mobil pun masih tetap buka kitab, di pesawat minta buka kitab, ngetes hafalan anak-anaknya segala macam. Kapan tidurnya? Bukan sesuatu yang langsung didapat dengan instan, tapi harus dengan usaha, mujahadah, riyadhah, tirakat. Kalau orang dulu ada tirakat, kalau bahasa Islamnya itu riyadhah, mujahadah, ya. Wah, itu afdol kalau mau riyadhah begitu. Tapi harus ada yang membimbing, harus ada yang membimbing. Dan nyari pembimbing ini nggak gampang sekarang. Jangan orang tiba-tiba kita lihat, wah ini kayaknya orang alim, oh dia bisa bimbing kita nih. Belum tentu, ya. Cari pembimbing yang betul. Kemudian kita lanjutkan, Rasulullah SAW juga bersabda, apabila kalian melewati taman-taman surga, kata Rasulullah SAW, maka nikmatilah, ambillah keuntungan darinya. Keuntungan ente mau ngambil sebanyak-banyaknya boleh, rakus untuk keuntungan akhirat boleh. Itu taman-taman surga.
Kemudian para sahabat bertanya, apa itu taman-taman surga ya Allah? Ya Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda, halaqatul dzikir, kumpulan orang-orang yang berzikir. Nah, jadi kalau ada majelis, sudah tahu nih kita ada majelis. Ini malam Ahad di mana di Lawang Gintung di Majelis Ar-Ridha kita ada majelis zikir. Majelis zikir tuh nggak mesti cuman berzikir doang, tapi majelis zikir boleh untuk ya pembelajaran yang di situ kita mengingat Allah dan Rasulnya, orang-orang soleh. Itu juga bagian dari majelis zikir. Kalau udah tahu begitu, ambil keuntungan, datang hadirin, nggak mesti di sini doang, tapi pokoknya di majelis seperti ini datang nih, walaupun dengan kaki yang pengkor, dengan kaki yang pincang, walaupun dengan pokoknya selama masih bisa datengin. Karena itu juga perintah dari Rasulullah SAW. Kalau kalian lewati taman-taman surga itu, maka ambil keuntungan yang banyak, nggak rugi. Bahkan orang yang punya tujuan dunia, mereka datang ke dalam satu perkumpulan itu, kumpulan zikir itu, mereka punya tujuannya buat tujuan duniawi, nggak apa-apa, boleh. Mudah-mudahan tujuan duniawinya dia dapat, tujuan akhiratnya mereka bukan orang yang terkucil dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena saat itu di taman-taman surga itu, di dalam majelis-majelis zikir itu, Allah sedang menumpahkan rahmatnya, ya. Bahkan dikatakan Rasulullah SAW di dalam riwayatnya cukup panjang, dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, punya malaikat yang selalu berkeliling di muka-muka bumi ini untuk mencari orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka mendapati suatu kaum itu, kumpulan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka, para malaikat itu akan memanggil satu sama lainnya, kemudian memberitahukan bahwa sini, ini apa yang ente orang cari, ini sudah didapetin, yaitu kumpulan orang-orang yang berzikir. Kemudian mereka menaungi orang-orang yang berzikir itu dengan sayap-sayap mereka, ya, sayap-sayapnya para malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah itu memanggil mereka dan bertanya kepada mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Pertanyaan Allah ini bukan karena Allah nggak tahu, tapi pertanyaan Allah ini untuk menegaskan supaya kita ambil pelajaran. Ini Allah yang udah tahu mempertanyakan ini supaya apa? Supaya kita tambah tahu, taruh perhatian ke situ gitu maksudnya, ya. Allah bertanya kepada mereka dan dia, Allah lebih mengetahui daripada para malaikat tadi itu. Allahu a'lam, Allah yang paling mengetahui. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku ini? Kemudian para malaikat berkata, mereka bertasbih kepadamu ya Allah, mereka bertakbir kepadamu, mereka bertahmid kepadamu, mereka memujimu ya Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah bertanya, apa mereka udah melihat aku? Ini pertanyaannya bukan karena tidak tahu, saya tegaskan sekali lagi, ya, supaya kita ambil perhatian. Allah bertanya, apa mereka sudah melihatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dijawab sama malaikat, enggak ya Allah, belum. Demi Allah mereka belum atau tidak melihatmu. Kemudian Allah bertanya sama mereka, gimana kalau mereka melihatku? Kemudian para malaikat bertanya, kalau mereka bisa melihat engkau wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu mereka akan lebih kuat di dalam
ibadahnya tadi itu. Mereka akan lebih bersungguh-sungguh di dalam tasbihnya, di dalam takbirnya, dalam tahmidnya, dalam pengagungannya. Dalam hal-hal itu mereka pasti akan lebih bersungguh-sungguh lagi. Kemudian Allah nanya, apa yang mereka minta sih? Apa yang mereka minta? Kemudian mereka, para malaikat menjawab, orang-orang itu mereka meminta surgamu wahai Allah subhanahu wa ta'ala. Apa mereka udah melihat surga? Belum, kata malaikat. Belum. Terus kata Allah, apa yang terjadi kalau mereka melihat surga? Ya sama, kata malaikat. Tentu kalau mereka melihat surga, mereka tentu akan lebih berusaha lagi, dan mereka lebih menjaga lagi dalam usahanya, dalam permohonannya, dalam hasratnya untuk menggapai itu semua. Harapan mereka yang ada di dalam hati itu akan lebih khusyuk lagi, mereka minta terhadap ganjaran surganya Allah subhanahu wa ta'ala seandainya mereka udah ngelihat. Kemudian Allah bertanya lagi sama mereka, lalu apa yang mereka minta? Perlindungan. Kemudian mereka, para malaikat bertanya, mereka minta perlindungan dari neraka-Mu hai Allah subhanahu wa ta'ala. Apa mereka udah ngelihat nerakanya Allah? Malaikat bilang belum ya Allah. Terus gimana kalau mereka sudah ngelihat nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala? Kemudian dijawab sama malaikat, seandainya mereka melihatnya, tentu mereka akan lebih berusaha untuk menjaga dirinya, menyelamatkan diri mereka, dan mereka takutnya itu akan lebih lagi, katanya para malaikat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka aku persaksikan kepada kalian. Ini yang bersaksi Allah nih. Allah mungkin nggak mendustai janjinya, persaksiannya, nggak mungkin. Ini yang mempersaksikan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bilang, aku persaksikan kepada kalian wahai para malaikat bahwasanya aku telah mengampuni mereka. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian satu malaikat nanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi Allah, di antara mereka itu ada fulan bin fulan yang bukan termasuk di dalam orang-orang yang ahli zikir tadi itu. Dia cuman kebetulan lewat, datang, nimbrung aja, cuman sekedar begitu aja. Dan dia datang ke situ karena sekedar kebutuhan dunianya. Dunia yang kemarin kita sudah pernah bahas, bahwa nilainya dunia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu enggak lebih berat dari sayap seekor nyamuk. Orang itu datang ke majelis zikir, nimbrung, cuman buat urusan dunia, katanya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, humul qaum, mereka itu adalah sebuah kaum yang berkumpul dari la yashqa bihim jalisahum, yang mereka itu suatu kaum yang tidak rugi orang-orang yang duduk bersama mereka. Maka ambil keuntungan itu. Kalau punya urusan dunia, datangnya ke majelis-majelis zikir. Tapi sayang kalau cuma urusannya dunia. Mintanya jangan cuma urusan dunia. Minta sama Allah urusan yang gede, urusan akhirat. Habib Ali Habsyi itu mintanya, dia nggak mau minta syafaatnya Rasulullah SAW, bukan karena sombong, tapi justru dia bermohon kepada Allah supaya dia bisa menjadi pembantunya Rasulullah dalam menyebarkan syafaat. Bukan yang nyusahin Rasulullah untuk minta syafaat, tapi dia mau jadi pembantunya Rasulullah untuk memberikan menyebarkan syafaat. Di dalam satu majelisnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, Jeddah, Allah yarhamhu, wali besar nih, kutub di zamannya. Ada orang datang ke Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, dia bilang, wahai Habib, semalam saya mimpi bahwasanya ada orang-orang yang datang ke majelis engkau itu,
di atas kepalamu itu ada wanita yang menari-nari gitu. Dan orang-orang itu banyak yang ngeliatinnya ke situ. Bukan ke Habib Abdul Qadir ya? Katanya Habib Abdul Qadir benar katanya. Kebanyakan orang-orang yang datang ke sini itu hanya untuk urusan dunia, untuk wanita tua yang sudah renta ini, tapi masih menarik aja untuk dilihat gitu. Tapi apa diusir sama Habib Abdul Qadir? Enggak apa-apa. Orang kalau mau datang untuk urusan dunia, enggak rugi kok datang ke majelis-majelis zikir itu. Walaupun untuk sekedar urusan dunia yang bakal hilang, yang enggak kita bawa mati, enggak apa-apa. Datang urusan dunia enggak apa-apa. Pernah ngerasain sumpeknya kita untuk urusan dunia, giliran kita masuk ke dalam satu majelis, kemudian kita mengikuti alirannya gitu, aliran di majelis itu 1 jam, 1,5 jam, lepas dari situ hilang masalahnya, lupa sudah. Yang tadinya sumpek hati itu sudah nggak bebekas itu. Pun kalau ada bekas sedikit gitu, sudah tidak lagi mengganggu keadaan hatinya. Ummul qaumun la yashqa bihim jalisahum. Mereka itu adalah suatu kaum yang enggak celaka, enggak rugi orang-orang yang duduk bersama mereka. Ini hadisnya cukup cukup masyhur. Ya. Cukup masyhur. Banyak periwayatnya. Hadisnya hasan. Dulu cerita awal kenal sama majelis Rasulullah SAW itu ke Habib Munzir ya, Allah yarham. Itu kenal orang di situ enggak, saya awal tahun 2004 ya. Insyaallah 2004 itu datang ke situ nggak kenal orang, nggak ada temen, nggak ada siapa, pokoknya datang cuman karena emang punya niatan mau datang aja. 2000 ya sekitaran segitu, niatan datang. Itu yang begitu datang ke tempat itu, kemudian dapetin suasananya seperti itu. Orang-orang yang sedang berkumpul berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, pulang dari situ malah kepincut. Males kayaknya kalau mau ninggalin. Akhirnya setiap malam Jumat, waktu itu di rumah beliau, setiap malam Jumat kita datang. Biarpun nggak ada orang yang kenal, biarin nggak ada orang yang kenal. Tapi emang saya pribadi merasakannya begitu gitu. Nah, nggak rugi duduk sama mereka, dapatnya banyak, susahnya hati hilang, ilmunya insya Allah dapat, pahalanya di sisi Allah mudah-mudahan tetap dapat. Urusan dunia ini nggak mesti sama sih ceritanya, nggak mesti sama, tapi minimal dengan kita rutin dihadiri majelis-majelis itu, waktu itu membuktikan setidaknya sampai saat ini, kita dulu bukan siapa-siapa, urusan kerjaan juga masih anak muda nih, baru pertama kali kerja, tapi alhamdulillah sampai sekarang yang tidak kita harapkan justru terjadi sama kita, sama saya begitu ya. Walaupun bukan jadi orang kaya gitu, tapi alhamdulillah ada jalan keluar semua. Tapi saya juga punya satu orang yang saya kenal, saat itu kondisinya luar biasa, posisinya tinggi di perusahaan. Kita ajak untuk ikut
ke majelis. Ya mungkin ini bukan karena sebab majelisnya ya, wallahu alam, tapi ini pelajaran hidupnya aja yang saya dapetin. Sekali lagi ini ceritanya nggak mesti sama, maksudnya pengalamannya mungkin berbeda. Saat itu saya mengajak orang, ayo kita hadir ke majelis, ente akan rasakan senangnya itu. Nggak ikut, nggak mau ikut. Kemudian dia ngikut sekali atau 2 kali gitu. Tapi setelah itu setiap saya datang sibuk urusan dunianya segala macam. Ya kalau sekali-sekali nggak hadir maklum lah, karena memang ada kebutuhan. Tapi ini seringnya malah nggak hadir, hadirnya cuma sekali atau 2 kali gitu. Waktu berjalan sekian belas tahun sampai saat ini, dunianya dia yang dulu posisinya bagus sekarang sama sekali nggak ada. Maksudnya sudah terlepaslah dia dari masalah itu. Cuman sayangnya bukan lepas dari dunianya sebetulnya. Dunia mah nggak ada terlalu gimana. Tapi berlalu waktunya itu sekian belas tahun, ilmu yang dia dapat apa? Nggak ada. Ilmu agamanya yang harusnya dia bisa menuntut banyak ilmu agama di dalam waktu hidupnya tadi itu, karena dia sibuk dengan dunianya, maka waktunya hilang. Akhirat ilmu agamanya dia nggak dapat, cuman buat ngejar dunia yang bakal hilang. Dunianya hilang juga dia nggak dapat, akhiratnya dia nggak dapat, maksudnya ilmu agamanya. Masalah nanti akhiratnya wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Boleh jadi orang itu akhiratnya baik di sisi Allah. Kita yang tadinya kita sudah senang bahwa kita dapetin ilmu akhiratnya, tapi kita matinya dalam keadaan masih syarr, misalnya malah lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Tapi setidaknya kita sama-sama berharaplah pelajaran yang perlu kita petik. Karena berlalu usia kita, waktu ini kan nggak bisa diulang, Orang bilang perlu pakai mesin waktu segala macam, kagak ada. Mau ngapain nyari-nyari begitu? Takut banget sama mati? Nggak usah takut sama mati, semua pasti mati. Frankenstein mati, yang katanya bisa hidup lagi mati juga. Orang pinter Albert Einstein mati. Nabi Muhammad wafat, Nabi Isa wafat, Nabi Musa wafat, semuanya wafat entar. Nabi Isa sekarang belum wafat, masih diangkat. Tapi nggak usah terlalu takut sama kematian. Yang penting sekarang ini kita punya waktu hidup kita di dunia, gimana kita bisa ngisi waktu hidup kita di dunia ini. Kita timbang, masa kita mau korbankan akhirat kita yang abadi dibandingkan dengan kita korbankan untuk dunia yang bakal hilang. Di dalam kitab Miftahus Sarair itu ya, Syekh Abu Bakar bin Salim itu beliau mengatakan permisalan dunia dengan akhirat. Kalau seandainya dunia ini adalah emas yang akan hilang, dan akhirat adalah tanah liat tapi abadi, mana yang akan kita pilih? Emas yang akan hilang atau tanah liat yang abadi? Tentu kita akan memilih tanah liat yang abadi, karena dengan tanah liat ini kita bisa bangun rumah, kita bikin geribah, buat segala macam. Tapi lebih jelas itu. Dan ternyata kenyataannya adalah kebalikannya. Dunia ini adalah tanah liat yang akan hilang, dan akhirat itu adalah emas yang abadi. Nyatanya tuh begitu. Tapi manusia ini tertipu. Dikira dunia ini adalah emas,
Akhirat itu adalah tanah liat, maksudnya gitu. Ya. Jadi jangan sia-siakan waktu kita. Selama kita masih hidup, cari majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Buat apa? Buat kita ambil keruk keuntungan, rakus buat itu nggak apa-apa. Ya, rakus sama yang begitu-begitu nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Rasulullah SAW juga bersabda, tidaklah duduk suatu kaum untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan para malaikat akan mengerumuni dan menaungi mereka. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala akan meliputi mereka. Sakinah, ketenangan itu akan tercurah kepada mereka, dan Allah akan menyebut orang-orang ini, orang-orang yang di dalam perkumpulan itu menyebut nama mereka di hadapan makhluk-makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk-makhluknya Allah kenal sama orang-orang soleh, sama orang-orang yang senang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan diriwayatkan batu kenal sama Rasulullah, unta kenal sama Rasulullah, pohon kenal sama Rasulullah. Nah, kemudian jangan alergi sama majelis-majelis ilmu, sama majelis-majelis zikir. Jangan alergi. Makanya suasananya itu, suasana majelis-majelis ilmu itu biasanya diliputi dengan ketenangan, sakinah. Karena memang saat itu tuh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mencurahkan kepada mereka itu ketenangan. Ada orang tadi itu yang sedang gundah, dia datang ke majelis-majelis, hatinya menjadi tenang. Majelis itu karena diliputi oleh maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat Allah sedang meliputi mereka. Itu biasanya majelis itu hawanya itu tenang dan berwibawa, ada wibawanya, ya, ada wibawanya. Bahkan pada saat-saat tertentu sampai mereka menitikkan air mata. Itu dulu waktu zamannya Allahyarham Habib Munzir masih hidup itu Monas itu berapa ratus ribu orang yang hadir, berapa ratus ribu orang yang hadir. Dan itu ketika Habib Munzir itu menyampaikan wasiatnya, pesannya itu, beliau menangis, orang-orang itu menangis. Sebegitu berwibawanya itu majelis. Begitu juga kisahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu ketika dia anaknya yang belajar ilmu agama, menyampaikan ketika dia pulang selesai menuntut ilmunya, dia pulang di majelis abahnya, dia minta izin, "Abah, saya minta izin mau ngomong." "Boleh, boleh. Silahkan ngomong." Disampaikan dengan penuturan gaya bahasa yang luar biasa. Orang itu tertegun mendengarkan, selesai. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani bangun ke mimbar. Dia hanya mengatakan bahwa tadi malam setelah melaksanakan pembukaan itu, kemudian beliau mengatakan, tadi malam ikan saya digondol sama kucing. Itu jamaah yang dengar nangis. Anaknya bingung. Ini abahnya cerita soal ikannya digondol sama kucing, ke orang-orang nangis. Orang-orang kok nangis? Karena sebegitu kuatnya keadaan hati seorang Syekh Abdul Qadir Jailani, sehingga apa yang keluar dari hatinya sampai ke hati-hatinya orang-orang yang mendengar. Mereka menafsirkannya beda-beda. Tentang sholat malamnya yang hilang, yang sedih. Mereka tuh akhirnya merasa sedih, kehilangan. Kemudian ada yang amal baiknya tercemar dengan sesuatu yang buruk yang mereka lakukan. Pokoknya
mereka punya tafsiran sendiri-sendiri sesuai dengan keadaannya, dan mereka menyesali hal itu. Ya. Sebegitu berwibawanya itu majelis itu, ya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul bersama berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka tidak menginginkan hal dengan berkumpulnya mereka itu tidak menginginkan sesuatu yang lain kecuali ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan kemudian para penyeru dari langit berseru kepada mereka, bangkitlah kalian dalam keadaan dosa-dosa kalian terampuni. Sungguh akan digantikan keburukan-keburukan yang telah kalian lakukan dengan kebaikan-kebaikan, kata penyeru dari langit. Makanya banyak itu para pendakwah itu sering bilang, semoga doanya itu, semoga nggak bangkit kita dari majelis ini kecuali Allah ampuni dosa-dosa kita, amin, gitu. Karena memang Rasulullah SAW mengatakan begitu. Jadi itu bukan template buatan, tapi memang itu sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Syaratnya cuma satu, nyarinya satu aja. Apa itu? Ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang datang ke majelis ini. Ini majelis dinamai majelis ar-ridho, ya. Orang datang nyarinya jangan yang lain-lain. Nyarinya apa? Nyarinya ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari ridhonya Allah. Jangan cuman supaya biar bisa ngumpul gitu. Ya boleh punya niatan sekedar buat ngumpul, buat silaturahim, ketemu, biar dikenal sama yang boleh. Tapi ingat satu, jangan lupakan niat kita adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan hati kita, dan semoga Allah juga memberi kekuatan kepada kita semua untuk kita terus mendatangi majelis-majelis zikir, majelis-majelis ta'lim yang di situ kita mengingat Allah dan Rasulullah beserta dengan orang-orang soleh yang semua itu insya Allah menjadi sebab turunnya rahmat Allah, turunnya ketenangan di dalam hati kita, terjawabnya permasalahan-permasalahan hidup kita, dan Allah gantikan keburukan-keburukan yang sudah kita lakukan dengan kebaikan-kebaikan, dan Allah satukan, tempatkan kita semua di hari kebangkitan kelak bersama dengan kelompoknya Rasulullah SAW, dan kita dikumpulkan di dalam surga Firdausil A'la tanpa didahului hisab, tanpa fitnah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawbah taghsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa amin rawati waghfir li walidina والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد تش السحب
والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Walafu minkum. Satu lagi kita niatkan, kita kirimkan Fatihah buat orang-orang yang di sekitaran kita yang sedang diuji sama Allah dengan penyakit Mang Adang, dan siapapun yang sakit di antara kita, orang-orang yang kita kenal, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, jemaah majelis, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat sakit mereka dan Allah gantikan dengan kesehatan yang sempurna zahir batin. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi wa'afi antal mu'afi la shifaa illa shifaa'u shifaan la yughadiru saqaman wala 'alama ya syafi ya syafi ya syafi. Wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.